Di dunia ini ada banyak tempat menakutkan. Bukan cuma menakutkan, tapi terlarang. Ya, salah satunya hutan terlarang. 5 orang YouTubers mencoba menemukan hutan terlarang yang banyak masyarakat menyebutnya Alaspati. Akankah semua berjalan baik, atau malah berharap waktu berputar kembali lagi? Selamat datang di Alaspati. Film Alaspati ini diperankan oleh Nikita Willy sebagai Raya, Jeff Smith sebagai Dito, Stephanie Zamora sebagai Vega, Roy Sungkono sebagai Randy, dan Naomi Paulinda sebagai Jessie. Mereka adalah YouTubers yang berencana mendatangi hutan terlarang agar bisa menaikkan jumlah view mereka. Tapi ya gitu, mereka suka bolos kuliah kecuali Jessie. Walaupun suka bolos, mereka adalah 5 sekawan yang sulit dipisahkan. Besoknya, mereka berangkat ke sana. Raya masih bersiap-siap dan bibinya bilang, ayahnya 1 minggu lagi pulang. Perjalanan mereka seru, melewati pohon-pohon dan pemandangan indah. Tak lupa, Randy mengabadikan momen tersebut untuk kontennya. Salah satu sumber bilang, Alaspati adalah tempat bagi orang-orang yang dihukum mati. Di alam baka ditolak, di alam nyata tidak diterima. Mereka sangat tersiksa. Alaspati tempatnya sangat angker dan tempatnya sangat tersembunyi. Perjalanan pun mereka lanjuti, melewati laut, melewati jembatan, dan mereka juga harus mengarungi sungai. Sungainya indah sekali. Mereka sangat bahagia dan menikmati itu semua. Jessie juga sangat senang dan menyemangati mereka yang sedang mendayung. Ternyata sungainya panjang banget. Tapi demi konten, itu mereka lalui dengan senang hati. Sambil bercanda, mereka juga cerita banyak hal di sana. Air di sana juga sangat segar. Mereka memanfaatkan itu untuk renang bareng-bareng. Hanya ada satu kata untuk suasana saat itu, yaitu happy. Ya, mereka senang banget di sana. Saat melihat peta, Raya dan Randy menemukan jalan pintas untuk sampai di Alaspati, yaitu melalui tebing di sana. Awalnya Jessie tidak setuju, tapi untungnya Randy membawa pengaman untuk itu. Akhirnya mereka sampai di hutan itu. Mereka senang banget karena setelah perjalanan jauh, mendayung, berenang, dan berjalan sangat jauh, Randy memberikan alat bantu untuk mereka. Perjalanan mereka lanjutkan. Berbekal kompas dan peta, mereka mencari pemakaman angker di hutan itu. Pemakaman itu letaknya tersembunyi. Mereka harus ekstra berusaha menemukannya. Randy mulai melihat hal aneh di sana. Ada penampakan sosok mengerikan di balik pohon. Aura mistis sangat kental di sana. Tiba-tiba Vega hilang. Mereka mencarinya. Dan di waktu bersamaan, ada penampakan yang mereka lihat di hutan. Raya dan Jessie mencoba mendekati, padahal sudah diperingati Randy dan Dito. Yah, ternyata itu Vega yang sedang menyamar menjadi hantu. Mereka memutuskan bermalam di sana karena belum menemukan yang mereka cari. Raya dan Dito terus mencari pemakaman itu. Dibantu alat yang Dito punya, mereka mendengar suara-suara aneh seperti penyiksaan di sana. Mereka terus mencari asal suara itu, walau mereka agak takut. Akhirnya, pemakaman itu mereka temukan. Pemakaman itu beda dari biasanya. Mayat-mayat di sini tidak dikubur dalam tanah, tapi diletakkan di atas. Jessie bilang, jangan macam-macam di sini. Tapi Randy gak peduli dan merekam Jessie yang sedang takut. Pikiran nakal mulai merasuki mereka. V. 「 Vega memanjat tempat mayat itu dan melihat mayatnya. 「 Vega memanjat tempat mayat itu dan melihat mayatnya. 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Raya membuat konten sesuka hati di sana. Jessie hanya melihat-lihat saja. Mereka merasa beruntung menemukan tempat itu. Randy sangat tidak sopan. Ia malah membuat vlog bersama mayat di sana. Ia tidak menghormati tempat tersebut, malah sesuka hati membuat vlog bersama mayat di alas pati itu. Gak hanya Randy, Dito juga menginterview mayat-mayat di sana dengan menanyakan tanggapan terhadap nilai tukar rupiah. Mereka melihat mayat-mayat itu seperti mainan. Bahkan Raya mengambil kalung mayat di sana dan menyimpannya. Hanya Jessie yang tidak naik ke atas. Ia gak mau. Semua teman-temannya menyoraki dan menyemangatinya untuk naik juga. Jessie tetap tidak mau dan teman-temannya terus menyorakinya. Hingga dengan terpaksa ia naik ke atas sambil direkam Randy dan disuruh speech di sana. Saat Jessie speech, tiba-tiba mereka kabur dari sana meninggalkan Jessie. Sampai di rumah, Raya membersihkan badannya dari darah dan terus teringat kejadian itu. Ia juga melihat rekaman-rekaman Jessie saat di alas pati dan merasa sangat bersalah, sangat sedih dan hancur. Begitu juga Randy yang terpukul atas kejadian itu. Dito berharap hari ini tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Sejak kejadian itu, hubungan mereka merenggang satu sama lain. Raya ditelepon oleh ibunya Jessie karena Jessie belum pulang sampai sekarang. Kata ibunya, HP-nya Jessie tidak aktif, tapi Raya bilang ia nggak tahu. Mereka pun juga dipanggil dekannya perihal Jessie yang tidak ada kabarnya sampai sekarang, tapi mereka bilang tidak tahu. Kejadian di alas pati membuat Vega depresi dan memutuskan bunuh diri. Raya, Dito, dan Randy semakin terpukul atas kepergian Vega. Berhari-hari Raya, Dito, dan Randy dihantui sosok menyeramkan. Setelah perjalanan dari alas pati itu, ditambah rasa bersalah mereka atas kepergian Jessie dan Vega, sahabat mereka. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke alas pati, menemui Jessie di sana. Dengan rute perjalanan yang sama, tapi suasana yang jauh berbeda. Sampailah mereka di sana, menemui Jessie dan memakamkannya dengan layak. Mereka juga berjanji setelah dari sana, mereka akan mengakui semua yang telah terjadi. Setelah selesai, mereka lega dan pergi pulang. Randy sampai di rumah. Tiba-tiba TV-nya hidup sendiri dan menampilkan kejadian mereka tadi saat memakamkan Jessie. Dito juga melihat tulisan di laptopnya. Raya yang sedang di rumah melihat Dito yang sedang dibunuh dan ia tidak percaya itu terjadi. Randy juga yang menggorok dirinya sendiri. Raya melihat itu semua di laptop yang ia punya. Tiba-tiba, laptopnya menampilkan alas pati dan